Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baik, untuk kali ini kita akan membahas materi penanganan dan pergantian gasket atau packing, atau sering disebut juga dengan perpak. Nah, fungsi gasket. Gasket adalah komponen yang digunakan di antara dua benda yang berpasangan atau sambungan. Itu pengertian gasket. Sedangkan fungsi gasket adalah satu, menutup rapat pada area sambungan. Yang kedua, mencegah kebocoran udara atau cairan. Nah, jenis-jenis gasket itu ada dua, yaitu yang pertama gasket cetak, yang kedua gasket cair. Nah, gasket cetak dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama gasket karet, gasket logam, gasket kertas, dan gasket o-ring. Nah, jenis-jenis gasket atau packing ya. Yang pertama tadi disebutkan gasket cair, di mana gasket cair dapat menyegel atau merapatkan kerenggangan secara merata, tahan panas dan getaran. Gasket cair juga akan menjadi seperti karet setelah dioleskan ke komponen. Nah, gasket cair itu tidak cocok pada sambungan dengan jarak kerenggangan yang besar. Nah, jadi untuk kerenggangan yang besar, gasket cair ini tidak cocok. Nah, ini contoh penggunaannya. Ini pada sambungan crankcase, juga pada wire Grommen alternator. Jadi pada blok spool ya. Lanjut, gasket karet. Yang kedua gasket karet ya. Ini biasanya digunakan pada bentuk permukaan sambungan yang rumit. Artinya sambungannya tidak rata ya, bisa melengkung ke bawah ataupun ke atas. Nah, itu biasanya menggunakan gasket karet. Terus tahan panas dan getaran. Lanjut, karet dapat rusak atau memburuk jika tertekan terlalu kuat, terjepit, melintir, dan tertekuk. Artinya dalam pemasangannya harus hati-hati, tidak boleh terlalu kencang dalam pengencangan, atau harus rata dalam pemasangannya. Nah, ini contoh penggunaan gasket pada cylinder head ya, motor-motor matic ya. Lanjut, untuk selanjutnya adalah gasket logam. Nah, ini gasket logam itu berfungsi menahan panas yang sangat baik ya, tahan terhadap tekanan tinggi, serta memiliki hantaran konduktivitas panas yang baik. Ya, ini penggunaan gasket logam. Nah, biasanya digunakan antara sambungan blok silinder dengan head silinder ya. Itu menggunakan gasket logam. Ya. Lanjut, gasket kertas yang selanjutnya ya. Yaitu gasket yang terbuat dari bahan kimia khusus sehingga tidak mudah memburuk karena oli dan air, serta tidak dapat digunakan kembali. Artinya setelah penggunaan, gasket kertas ini tidak bisa digunakan lagi seharusnya gitu ya. Jadi SOP-nya itu setelah kita membuka misalkan atau mengganti kopling atau mengganti gardan ya, motor matic, maka gasket kertas ini harus diganti dengan yang baru ya. Ketentuannya seperti itu ya. Ini contohnya penggunaan gasket di sepeda motor ya, yang gasket kertas. Lanjut, o-ring atau gasket o-ring adalah gasket dapat rusak atau memburuk jika terjepit terlalu kuat atau melintir dan tertekuk. Jadi hampir sama dengan gasket kertas ya, terus tidak dapat digunakan kembali. Nah, ini jadi hampir mirip dengan gasket kertas. Jadi setelah kita melakukan pembongkaran, maka gasket ini harus segera diganti atau diganti dengan yang baru. Ini contoh penggunaannya pada gasket fuel pump, gasket TP, gasket pipa inlet ya, atau gasket hole cap ya.
Ini contoh penggunaan gasket O-ring. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan serta dampak atau akibatnya. Yang pertama, sebelum menggunakan, bersihkan permukaan sambungan dari sisa gasket lama, oli, dan kotoran menggunakan alat pembersih, ya. Dampaknya kalau tidak dibersihkan maka menyebabkan kebocoran pada mesin. Yang selanjutnya, saat menggunakan, saat memasang, pastikan gasket tidak terjepit, melintir, dan tertekuk. Yang selanjutnya, gasket cair gunakan di tempat yang berventilasi baik. Nah, dampaknya jika terjepit, melintir, ataupun tertekuk, gasket tidak akan menutup rapat. Jadi potensi bocornya sangat besar. Maka harus hati-hati dalam penggunaannya. Yang selanjutnya, setelah menggunakan, khusus gasket cair, tunggu 1-4 menit sebelum menyatukan komponen. Jika tidak, gasket cair tidak akan berfungsi dengan baik. Sama ya, jadi setiap pemasangan gasket jadi harus hati-hati sesuai dengan SOP atau prosedurnya, ya. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk membersihkan gasket atau packing, ya. Yang pertama, sikat silikon, itu alat bantu untuk melepaskan gasket cair yang melekat kuat pada permukaan. Jadi sikat ini untuk gasket cair, ya, peruntukannya. Terus yang selanjutnya ada scrub, lebar mata pisaunya 10, 15, 22, atau 30. Ini disesuaikan dengan komponen yang akan kita bersihkan. Nah, ini alat bantu melepaskan gasket kertas yang melekat kuat pada permukaan. Jadi untuk gasket kertas, SOP-nya itu pakai scraper, ya. Terus cairan pembersih, alat bantu untuk membersihkan minyak dan kotoran pada komponen. Jadi kalau misalkan ada sisa oli ataupun kotoran, maka bersihkan dengan cairan. Ini banyak beredar di pasaran macam-macam cairan atau merek-merek cairan, ya. Yang selanjutnya adalah oil stone, adalah alat bantu meratakan atau menghaluskan permukaan sambungan jika ada goresan atau halus. Nah, bisa menggunakan batu asah, ya, atau kalau misalkan nggak ada bisa menggunakan kertas amplas, sama aja. Nanti sesuaikan. Kalau misalkan tipis, ya kita sesuaikan dengan kode daripada amplasnya, ya. Lanjut, pergantian atau penggantian gasket. Nah, prosedurnya seperti ini, ya. Pertama, lepaskan gasket dari komponen. Jadi lepaskan gasket. Yang kedua, bersihkan komponen dari sisa gasket, oli, dan kotoran. Jadi dibersihkan. Catatan, gunakan alat pembersih yang direkomendasikan. Berhati-hatilah jangan sampai merusak permukaan komponen, ya. Jadi kita sesuaikan dengan gasketnya, ya. Bisa menggunakan sikat, scrub, ataupun cairan pembersih, nanti disesuaikan. Setelah itu baru kita pasang, ya. Selanjutnya, pastikan permukaan sambungan tidak cacat atau tergores. Nah, kalau mendapatkan ada sambungan yang tergores, maka gunakan amplas atau batu asah ini, ya. Atau biasanya kita menggunakan kertas amplas dengan berbagai ukuran, ya. Selanjutnya, pasang gasket baru. Catatan, pemasangan gasket cair, berikan gasket cair secara merata. Artinya kalau tidak merata akan seperti ini nih, akhirnya potensi kebocoran pasti akan lebih besar. Jadi harus benar-benar merata dalam pemberian gasket barunya, ya. Yang selanjutnya, rakit kembali komponennya. Setelah beres, lakukan pembersihan dan pemasangan, dan waktu yang telah ditentukan tadi, kita baru pasangkan komponen-komponen yang dilakukan pergantian gasket atau packingnya. Nah, mungkin itu saja untuk penanganan dan pergantian gasket, packing, atau perpak pada sepeda motor. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.